Bismillahirrahmanirrahim. Menggabungkan 4 mazhab itu nanti cenderung pada tatabuk rukhas, main-main mazhab. Pokoknya saya berpegang pada mazhab Syafi'i saja. Indonesia Syafi'i, Maroko Maliki. Yang penting kita jangan taklid, tapi bukan berarti berselisih harus memusuhi. Berselisih harus membenci, tidak, kecuali kufar wa ahlul bidah. Kufar wa ahlul bidah ma fi makan wala majal. Tidak ada tempat, tidak ada ruang. Lazim nakrah. Harus kita benci, harus kita hindar karena mereka bisa menyebabkan kerusakan pada agama kita. Membencinya apa? Membencinya bukan membenci selain yang diperintahkan, yaitu benci menolong menguatkan kebatilan mereka. Kalau ahlul bid'ah lebih bahaya daripada orang kafir sebenarnya. Lihat ahlul bid'ah, dia bicara sunnah juga, bicara manhaj juga, tapi dia menyimpang. Makanya nggak berlebihan kalau ada seorang alim mengatakan, jika aku punya 9 anak panah, 8 ditembakkan ke Abdus Somad, 1 tembakkan ke mana? Ke orang kafir. Kalau anda katakan Abdus Somad, hada bukan ulama, wa Abdus Somad bukan ahli hadis. Kalau dia ahli hadis, dia akan memeriksa semua hadis yang disebutkan di dalam kitab-kitab madhab. Tidak dibenarkan seorang mengatakan saya bermadhab dengan madhab ini dan itu. Lah, karena sebenarnya kalau betul-betul dia seorang yang belajar, benar-benar belajar, dia akan mendapati tidak seorang pun dari 4 a'immah ini. Terlebih Abu Hanifah itu dibicarakan karena dia selalu mengedepankan ra'yinya, mengedepankan pendapatnya. 3 a'immah yang lain, Malik, Syafi'i, wa Ahmad, ketiga-tiganya tidak pernah menyuruh menulis madhabnya. Paham? Tetapi mereka sebagai alim di masanya, mereka berijtihad. Ada permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa mereka hidup, mereka mengeluarkan hukum-hukum yang oleh orang-orang yang belajar dengannya ditulis. Dan keempat-empatnya melarang. Kalau ada hadis sahih, masih diikuti pendapat mereka. Loh, kok ini malah mengatakan saya memilih madhab Syafi'i. Harus milih salah satu madhab. Mana dalilnya? Mana dalil dari Rasulullah SAW untuk memilih salah satu madhab? Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mencolok. Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dengan pengikut hawa nafsu, yang membenarkan hawa nafsunya dengan alasan madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berlepas diri dari ini semua. Karena mereka tidak pernah paksa orang mengikuti pendapat mereka. Tapi manusia diminta mereka untuk melihat dari mana mereka mengambil pendapat itu dan pemahaman itu. Ana Syafi'i, ikut mazhab Syafi'i. Kita Indonesia Syafi'i. Ana tinggal di Indonesia, kenapa antum paksa orang mengikuti? Oh enggak, karena umumnya kita semua bermazhab Syafi'i. Fa Imam Syafi'i berlepas diri dari ucapan ini. Ya. Ngapain seperti itu? Ada dalil. Kedepankan dalil. Dia katanya sekolahnya ilmu hadis. Dia bilang dia muhaddis. S2-nya muhaddis. Ini S3-nya lagi mau hadis, qismul hadis. Nah, harusnya kritis lah dengan hadis, itu baru benar. Kritis dia untuk melihat ini hadis ini sahih atau dhaif. Ketika kita dengar yang dia omongkan jauh dari apa yang dia akukan, itu masalahnya. Maka perlu dibantah. Sebab orang kan nggak ngerti semuanya, orang awam mana tahu di mana letak kesalahannya. Dan kemudian tidak ada satupun dalil yang menyuruh berjumpa untuk berdebat dengan orang seperti ini. Kita sengaja jumpa sama dia, nggak ada guna siapa dia harus didatangi. Kita datangi ulama yang betul-betul ulama thiqah. Ini yang ngangkat ulama siapa? Awam. Awamun nas. Ustaz semiliar umat. Khalas. Orang awam yang ngangkat. Tidak akan tahu keutamaan seorang kecuali orang itu kondisinya sama dengan orang tersebut. Kif yakni? Dia cegah manusia dari kebenaran dengan kalimat-kalimat busuk seperti ini. Itulah kenapa kita marah dengan orang-orang yang mengajak mengikuti madhab tertentu. Dia boleh menelaah, tidak ada masalah. Silakan baca, tidak ada masalah. Tapi jangan paksa orang lain untuk mengikuti pendapat. Tidak boleh. Kita disuruh mengikuti dalil. Kalau pendapat itu cocok dengan dalil, yang kita ikuti dalilnya, dan kita bersyukur dengan para a'immah tersebut. Karena para a'immah tersebut telah mendermawankan kemampuannya
untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang Allah pilih untuk itu. Tapi memaksa orang ikut kesalahan, bahaya itu. Nah, itu ahlul bid'ah yang ngomong seperti itu. Gak mungkin bisa bersama kalau nggak di atas kebenaran. Kebenaran itu cuma satu. Yang disembah satu. Yang diutus untuk menyampaikan risalah satu. Kitabnya Al-Quran satu. Ada beda pemahaman, nggak ada masalah. Ya, bagi orang yang berbeda pemahamannya, selama dia memahami begitu, apa dasarnya? Kan begitu. Jadi ahlul hadis berbeda dengan ahlul madhab. Ahlul madhab ini mengajak orang untuk mengikuti madhabnya. Itu keliru. Harusnya yang diikuti adalah hadisnya. Jadi kalau dijumpain dalil dhaif, ya jangan madhab juga yang dipaksakan. Ya, harus hadis sahih yang dikedepankan.